terdengar agak apa? Rusak. Ini pen saya kok aktif ya. Jadi untuk materi xenobiotik ini mungkin ada yang baru mendengar untuk xenobiotik. Nah, kalau metabolisme karbohidrat, metabolisme protein, metabolisme lipid kan sudah familiar ya sejak zamannya Anda SMP. Nah, kalau metabolisme xenobiotik ini apakah ada yang baru mendengar? Ataukah sudah ada yang pernah mendengarkan juga? Baru dengar, Dok. Baru, ya. Jadi memang di antara semua pelajaran metabolisme, salah satunya adalah xenobiotik. Nah, sebelum kita masuk metabolisme, ada yang masih ingat metabolisme itu apa? Jadi metabolisme itu merupakan suatu proses. Saya yang mengajar di kelas ya waktu itu ya. Jadi saya sedikit mengulang, metabolisme adalah suatu proses biokimiawi ya yang terjadi di dalam tubuh makhluk hidup. Nah, itulah metabolisme. Metabolisme bisa anabolisme maupun katabolisme. Tetapi khusus di metabolisme xenobiotik ini tidak bisa untuk anabolisme ya, karena ini berbeda dengan protein, karbohidrat yang memang kita butuhkan dalam tubuh. Nah, definisi dari xenobiotik. Xenobiotik itu apa? Xenobiotik itu dari bahasa Yunani xenos, yaitu asing. Jadi xenobiotik adalah semua senyawa-senyawa asing yang masuk ke dalam tubuh. Jadi benda-benda asing yang masuk ke dalam tubuh itu akan dimetabolisme. Nah, metabolisme xenobiotik itu terkadang diistilahkan biotransformasi. Jadi beberapa buku itu tidak nah, pencet. Jadi beberapa buku itu tidak menuliskan metabolisme xenobiotik, tetapi yang dituliskan adalah biotransformasi. Saya matikan video ya. Nah, jadi ketika ada tulisannya metabolisme xenobiotik, kemudian biotransformasi itu semuanya sama. Nah, metabolisme xenobiotik maupun biotransformasi adalah suatu mekanisme eliminasi senyawa-senyawa asing dan senyawa yang tidak dikenali dari dalam tubuh. Nah, kemudian untuk apa? Jadi untuk mengontrol ya. Jadi untuk apa benda asing tersebut? Ada beberapa benda asing yang kita butuhkan, seperti obat-obatan dan sebagainya. Tetapi ada yang tidak dibutuhkan. Itu tidak dibutuhkan sama sekali, yang memang harus dieliminasi ya. Apakah yang tidak dibutuhkan aja yang dieliminasi? Ya semua ya. Jadi semua senyawa-senyawa asing itu harus dieliminasi. Tetapi ketika seperti obat-obatan, dia akan ada fasenya itu akan digunakan ya. Jadi dalam bentuk aktifnya akan digunakan dalam tubuh, kemudian nanti akan dieliminasi. Nah, prosesnya untuk biotransformasi maupun atau metabolisme xenobiotik ini umumnya terjadi di liver. Jadi site of metabolism in the body. Jadi ada yang pernah mendengar istilah detoksifikasi. Nah, inilah yang mungkin sedikit akan kita singgung ya, proses detoksifikasi. Bedanya apa dengan biotransformasi? Nanti saya jelaskan. Jadi ini ada kaitannya dengan proses detoksifikasi. Detoksifikasi ada di mana? Di liver. Jadi untuk xenobiotik maupun biotransformasi ini ada terjadi di liver, di hepar. Jadi bagaimana ketika terjadi gangguan pada hepar seorang, seperti terjadi hepatitis, maka pasti akan terjadi gangguan pada proses detoksifikasi senyawa-senyawa asingnya. Nah, itulah yang menyebabkan tubuh bisa mengalami berbagai macam penyakit ya. Salah satunya yang memang lagi marak juga ini penyakit hepatitis akut ya, yang
masih didalami oleh para ahli. Nah, xenobiotik golongan-golongannya apa saja? Nah, seperti obat-obatan. Jadi ini golongan xenobiotik ya, obat-obatan, antibiotik, antipiretik, analgetik dan sebagainya. Jadi jangan salah. Jadi senyawa asing itu bukan hanya yang yang tidak kita inginkan, tetapi ada senyawa yang memang kita butuhkan. Nah, ini salah satu golongan yang kita butuhkan ya apabila dalam keadaan sakit. Kemudian, nah ini ada juga golongan karsinogen. Saya pindahkan ke atas. Nah, golongan karsinogen. Jadi seperti pewarna makanan, perasa, pemanis, buatan. Nah, itu termasuk golongan-golongan karsinogen ya, yang merupakan senyawa asing kalau masuk ke dalam tubuh. Nah, kemudian apa? Nah, ini yang nggak bisa kita hindari ya, seperti chemical compound atau polusi lingkungan. Nah, Anda berjalan dari mana? Misal Anda dari rumah ke kampus ya, itu banyak sekali kendaraan. Nah, Anda menghirup, jadi Anda menghirup polusi udara. Gitu. Kemudian juga bisa jadi pestisida ya yang menempel di makanan, yang lupa dicuci, sayur-sayurannya, buah-buahannya. Nah, kemudian dalam proses penanamannya itu menggunakan pestisida. Ini hati-hati. Jadi termasuk ini semua ya. Nah, ini kemudian juga senyawa-senyawa kimia yang terdapat di dalam asap rokok. Nah, ini selalu kita sisipkan ya. Jadi khusus ini kita mencantumkan bahwa dalam sebatang rokok itu mengandung sekitar 7 ribuan senyawa. Jadi diestimasikan terdapat 7 ribuan senyawa kimia di dalam asap rokok. Jadi semoga tidak ada yang merokok ya. Nah, jadi ketika Anda menghirup, jadi sebagai perokok pasif, Anda menghirup menghirup asap rokok, maka ini Anda tidak dapat menghindari senyawa-senyawa xenobiotik itu masuk ke dalam tubuh Anda. Nah, ini golongan-golongannya seperti nikotin, nitrosamin, benzen, dan sebagainya. Nah, dari 7.000 ini sekitar 70 dikonfirmasi memiliki aktivitas sebagai karsinogenik. 70 ya, tetapi dari 7.000 senyawa kimia ya, senyawa kimianya. Ada yang dibutuhkan seperti nikotin dan sebagainya, tetapi itu juga ketika dalam level tertentu itu agak berbahaya. Nah, apalagi senyawa-senyawa yang memang berbahaya ya. Nah, kemudian ini punya saya kok nggak bisa ke ini ya. Tertutupi. Sorry. Nah, kita berbicara tentang absorpsi, detoksifikasi, metabolisme, dan ekskresi ya. Jadi secara simpulannya, ketika ada senyawa masuk, itu akan diabsorpsi. Kemudian akan didistribusikan. Di metabolisme, kemudian dibuang atau diekskresikan. Nah, major portal of entry, bagaimana senyawa-senyawa tersebut masuk? Jadi masuknya bisa melalui inhalasi, masuk ke paru, kemudian melalui mulut masuk ke saluran pencernaan, kemudian melalui topikal, melalui skin, seperti itu. Kemudian tempat metabolismenya di mana? Nah, setelah masuk diapain? Masuk ke dalam tubuh ya, akan diabsorpsi, kemudian didistribusikan, selanjutnya dimetabolismekan, di metabolisme. Nah, kemudian di mana metabolismenya bisa di liver, di paru, di
saluran pencernaan, ginjal, maupun di kulit. Kemudian didistribusikan di target-target organ, kemudian juga akan dieliminasi. Nah, kalau ada proses eliminasi ini ada kaitannya dengan pembuangan. Nah, pembuangannya manusia itu pembuangan zat-zat yang tidak diperlukan itu lewat apa? Lewat urin, lewat feses, kemudian juga lewat air keringat. Nah, bagaimanakah proses absorpsi dari senyawa xenobiotik tersebut? Nah, untuk xenobiotik ini bisa berbagai macam cara masuknya ke dalam tubuh. Bisa melalui oral, jadi kita minum obat. Kemudian juga bisa melalui topikal. Topikal apa? Lewat kulit ya, lewat kulit. Kemudian lewat inhalasi atau udara ya, jadi kita menghirup. Kemudian bisa lewat suntikan intravena, intramuskular, peritoneal. Nah, kemudian nanti ini akan dibawa ke aliran darah. Jadi semuanya ini ya. Nah, prosesnya adminnya bagaimana? Jadi ketika tadi sudah masuk, maka diabsorpsi. Nah, diabsorpsi kemudian dibawa ke peredaran darah. Selanjutnya didistribusikan ke berbagai jaringan tubuh. Nah, kemudian tim metabolismenya menghasilkan metabolit. Nah, metabolit ini juga bisa didistribusikan ya. Nah, selanjutnya akan diekskresikan, akan dibuang melalui apa? Melalui urin, feses, dan ekskresi yang lain seperti melalui air keringat ya. Nah, ini ada kaitannya dengan liver detoksifikasi. Nah, ini beberapa orang menyebutkan istilah metabolisme xenobiotik ini adalah proses detoksifikasi. Nah, kalau namanya detoksifikasi berarti pembuangan racun ya, mengubah zat-zat yang racun yang berbahaya menjadi senyawa yang tidak berbahaya. Nah, apakah selalu metabolisme xenobiotik itu termasuk detoksifikasi? Tidak. Tetapi detoksifikasi pasti masuk sebagai metabolisme xenobiotik. Nah, kalau detoksifikasi berarti toksin yang dirubah. Sedangkan kalau xenobiotik apa? Anda kembali ke definisinya tadi bahwa xenobiotik adalah senyawa asing ya. Entah dia berguna nggak, dia racun nggak racun, dia tetap termasuk senyawa asing. Nah, kalau detoksifikasi adalah toksinnya. Nah, jadi akan masuk ke fase 1, kemudian nanti menghasilkan di sini produk yang toksik ya, toxic byproduct, kemudian masuk ke fase 2. Prosesnya bagaimana? Prosesnya sama ya, proses detoksifikasi maupun dengan proses metabolisme xenobiotik itu sama ya, ada 2 fase. Nah, jadi pada umumnya metabolisme xenobiotik ataupun biotransformasi ini terdiri dari 2 fase, yaitu fase pertama kemudian fase kedua. Nah, berbeda halnya dengan metabolisme yang lain. Jadi misal metabolisme glikolisis ya, karbohidrat. Glikolisis ya sudah dari glukosa dirubah menjadi pirufat, pirufat masuk ke oksidasi ya, oksidasi pirufat masuk menghasilkan asetik-CoA masuk ke sel. Berbeda dengan halnya ini ya, sangat sederhana. Kalau ini ya sudah hanya 2 fase, fase 1 dengan fase 2. Setelah fase 1 langsung masuk ke fase 2. Hasilnya apa? Setelah dirubah ke fase 2, diekskresikan. Apa yang terjadi di fase 1? Nah, di fase 1 ini terjadi modifikasi kimia. Jadi modifikasi kimia dari senyawa xenobiotiknya untuk menghasilkan senyawa yang akan masuk ke fase 2. Berarti di fase 1 ini menghasilkan perubahan senyawa asal menjadi senyawa intermediate yang akan masuk ke fase 2. Selanjutnya di fase 2 ini terjadi proses konjugasi ya. Jadi synthetic reaction dari xenobiotik. Hasil fase 1 ini akan masuk ke fase 2 akan dirubah menjadi senyawa-senyawa yang kelarutannya dalam air akan meningkat sehingga dia akan mudah diekspresikan, enhance expression, jadi meningkatkan ekspresi.
Nah, Anda bisa lihat di sini ya. Jadi senyawa, apa? Senyawa xenobiotik ini cenderung bersifat lipofilik. Tadi senyawa-senyawanya cenderung bersifat lipofilik. Nah, R, kita berikan R ya. Jadi lipofilik R di sini akan mengalami proses reaksi, entah mengalami proses oksidasi maupun proses reduksi maupun hidrolisis. Nah, di sini akan dirubah menjadi senyawa yang sedikit polar. Jadi elektrofil. Nah, kemudian di sini ya, jadi dari fase 1 jadi dari fase 1 kemudian nanti sudah dirubah ya di sini ya. Hasilnya fase 1 ini akan dirubah ke fase 2. Nah, di fase 2 ini akan terjadi proses konjugasi. Proses konjugasinya entah konjugasi dengan glutation, konjugasi dengan sulfat, asetil maupun metil. Nah, sehingga dihasilkan senyawa yang lebih hidrofilik. Jadi dari lipofilik akan dirubah menjadi hidrofilik. Jadi inilah fungsi utama dari metabolisme xenobiotik. Jadi mengubah senyawa-senyawa xenos tadi, senyawa asing tersebut menjadi senyawa yang lebih hidrofilik agar mudah diekskresikan melalui urin. Nah, ini ya, jadi ini first phase metabolism. Jadi contohnya, jadi obat-obatan ada beberapa kasus ya, jadi beberapa kasus seperti khusus untuk obat-obatan seperti paracetamol ya. Jadi dia tidak melewati fase 1, tetapi langsung masuk ke fase 2. Jadi langsung terkonjugasikan dengan asam glukuronat. Ada yang seperti itu. Tetapi pada umumnya senyawa-senyawa xenobiotik itu melalui fase 1 dulu. Jadi dia akan dirubah menjadi metabolit dulu. Jadi dirubah metabolit di fase 1, nah, kemudian nanti dikonjugasikan sehingga dihasilkan senyawa yang mudah lebih polar ya. Jadi lebih polar. Sehingga mudah diekspresikan. Nah, definisi dari biotransformasi sama dengan definisi dari metabolisme xenobiotik. Namun beberapa yang menjelaskan bahwa biotransformasi namanya bio dan transformasi ya. Transformasi berarti pengubahan. Jadi pengubahan senyawa di dalam tubuh. Nah, untuk biotransformasi ataupun metabolisme xenobiotik ini ada dua kemungkinan. Potensial xenobiotik toksik ataupun juga relatif harmless. Jadi dia tidak bersifat racun. Nah, kemudian kalau yang toksik itu akan mengalami proses detoksifikasi dan dihasilkan senyawa-senyawa metabolit yang inaktif. Nah, sedangkan yang harmless, jadi yang yang tingkat toksiknya lebih rendah, maka diaktifasi sehingga bisa menghasilkan reaktif intermediate yang bisa kita gunakan di dalam tubuh. Nah, prosesnya tadi saya jelaskan hanya 2 fase. Jadi ini hanya seperti ini ya, sangat sederhana. Jadi xenobiotik akan dirubah menjadi reaktif intermediate yang melalui fase 1 tadi ya. Hasilnya nanti ini akan digunakan di fase 2 yang akan dikonjugasikan. Nah, selanjutnya ini akan diekskresikan. Nah, ini ya, jadi akan diekspresikan. Nah, bagaimana perbedaannya? Jadi dari awal ini sifatnya dia lebih lipofilik, dia non-polar. Kemudian nanti di hasilnya ini menghasilkan senyawa yang larut dalam air, yang lebih polar. Sehingga mudah diekskresikan. Nah, kita masuk satu persatu ya.
kita masuk ke fase 1. Jadi sebenarnya sangat sederhana, tetapi Anda harus pahami per tahapnya itu bagaimana. Masuk ke fase 1. Di fase 1 ini apa yang terjadi? Apakah begitu hanya gitu aja langsung dirubah menjadi yang sedikit polar? Jadi ada beberapa tahapan ya yang harus kita pahami ya. Di fase 1 ini dikatalisis oleh sebuah enzim yang disebut sitokrom P450. Jadi ini yang harus Anda hafalkan. Enzim yang sangat berperan penting pada fase 1, yaitu sitokrom P450. Di fase 1 ini bisa terjadi proses oksidasi, bisa terjadi proses reduksi, bisa terjadi proses hidrolisis. Nah, pada seperti yang saya ceritakan tadi ya, terkadang ini disebut dengan proses detoksifikasi. Nah, pada proses fase 1, hidroksilasi, nah di sini Anda bisa lihat ya, RH ini merupakan xenobiotiknya. Di fase 1 ini bisa terjadi proses oksidasi, reduksi, hidroksilasi. Nah, ini ya, Anda bisa lihat bagaimanakah senyawa tersebut dirubah oleh sitokrom P450 dengan bantuan oksigen, dengan bantuan reduktor, NADPH dan H+. Nah, akan dirubah menjadi yang sedikit polar. Jadi hidrofilik, inaktif maupun yang aktif. Nah, kemudian dihasilkan H2O dengan NADP ya, yang sudah terreduksi. Jadi di fase 1 ini sangat berperan penting sitokrom P450. Nah, sitokrom P450 ini fungsinya apa? Saya sudah menjelaskan tentang enzim ya. Ada 6 penggolongan enzim. Nah, penggolongan enzim ya, mulai dari oksidorutase, hidrolase, transferase, hidrolase, dan sebagainya. Nah, enzim-enzim yang berperan pada proses oksidasi reduksi termasuk golongan oksidoreduktase. Oksidoreduktase itu dibagi lagi. Ada hidrogenase, ada oksigenase, seperti itu ya. Nah, salah satunya adalah contohnya sitokrom P450. Nah, sitokrom P450 ini adalah golongan oksigenase. Oksigenase yang bagaimana? Apakah monooksigenase atau dioksigenase? Oksigenase itu apa? Enzim-enzim yang membantu perlekatan oksigen kepada substrat. Jadi dia membantu perlekatan, makanya di sini membutuhkan oksigen. Nah, kalau dia cuma membantu menempelkan satu molekul oksigen ke substrat, maka termasuk golongan monooksigenase. Kalau 2 termasuk dioksigenase. Nah, di sitokrom P450 ini membantu menempelkan satu molekul oksigen sehingga dia termasuk golongan monooksigenase. Jadi banyak pertanyaan yang bisa muncul. Pada fase 1 ini melibatkan enzim apa? Enzim sitokrom P450 yang termasuk golongan apa? Golongan monooksigenase. Monooksigenase itu termasuk golongan yang bagaimana? Yang membantu melekatkan oksigen ke substrat. Nah, karena dia mono, maka dia hanya membantu menempelkan satu molekul oksigen. Jadi di sini ya, fungsinya sitokrom P450. Sehingga dihasilkan ROH di sini. Senyawa intermediate yang lebih polar. Jadi ini ya sudah dirubah xenobiotiknya. Ini sitokrom P450. Sitokrom P450 ini banyak sekali ya, banyak sekali terdapat di hepar. Nah, ini memetabolisme lebih dari 50% semua obat-obatan. Jadi ketika Anda belajar farmakologi, nah ini akan ada banyak sekali, Anda membicarakan tentang sitokrom P450. Nah, sitokrom P450 ini mirip seperti HEM ya. Nah, di sini di tengah-tengahnya ya, dia ini ya, jadi dia seperti
seperti heme ya. Nah, kemudian juga di sini dia memiliki ya cincin Fe yang sebagai pusat ya, jadi tempat proses katalitiknya. Nah, ini ya di iron ionnya ya. Nah, sitokrom P450 ini karakteristiknya dia memiliki banyak subfamili. Nah, isoform ya. Jadi dia memiliki banyak sekali isoform dengan penamaan yang berbeda-beda. Jadi seperti ini. Sitokrom P1 memiliki fungsi yang berbeda-beda dengan membersnya atau subfamilinya bermacam-macam. Nah, dia merupakan sebuah hemoprotein seperti hem atau hemoglobin. Nah, di sini di atom tengahnya ini, di tengahnya ya, dia mengandung Fe yang sehingga dia mirip seperti hemoglobin. Nah, di mana letak sitokrom P450 ini? Paling banyak ya memang di hepar ya. Tetapi di dalam hepar ini di organel mana? Paling banyak terdapat di mitokondria. Nah, didistribusikan among spesies, jadi hampir di semua spesies dia into two major class, jadi dua kelas utama. Nah, ini tipe 1 dengan tipe 2. Di mitokondria ini banyak terdapat tipe 1, sitokrom P450, sedangkan tipe 2-nya banyak di mikrosom. Ini hanya sebagai tambahan aja. Nah, kemudian juga dia memiliki banyak isoform and overlapping substrate specificities. Jadi dia bisa ini ya, overlapping ya, mengenali dari berbagai macam substrat. Kemudian juga ini lipid are important component of sitokrom P450. Jadi lemak ini merupakan komponen penting dari sitokrom P450. Nah, beberapa isoform dari sitokrom P45 ini adalah inducible, bahwa dia akan diinduksi, jadi kerjanya inducible. Jadi kalau ada pemicu dia akan bekerja. Nah, seperti fenobarbital. Fenobarbital menginduksi hipertrofi, kemudian meningkatkan sitokrom P450 sehingga meningkatkan metabolisme warfarin. Jadi dia kerjanya ada yang inducible. Kemudian beberapa penemuan terakhir ya, terdapat polimorfisme. Polimorfisme dari sitokrom P450 ini berkaitan erat dengan berbagai macam penyakit. Ya, karena disinilah enzim kunci ya, enzim kuncinya dalam proses metabolisme sinobiotik. Ketika terjadi polimorfisme, terjadi perubahan dari genetika sitokrom P450 ini pasti akan mengakibatkan perubahan aktivitas dari enzim tersebut. Ini masih banyak sekali ya sebenarnya untuk ketika kita berbicara tentang sitokrom P450 itu banyak sekali sifat-sifatnya. Tetapi yang penting Anda pahami bahwa di fase 1 untuk metabolisme sinobiotik adalah terjadi proses hidroksilasi oleh sitokrom P450. Nah, sitokrom P450 ini kerjanya bagaimana? Mengkatalisis substrat, substratnya tadi sinobiotiknya ya, dengan membantu menempelkan atom oksigen ke substrat tersebut sehingga dihasilkan senyawa yang sedikit polar. Nah, selanjutnya senyawa tersebut akan masuk ke fase 2. Di fase 2 ini agak berbeda. Di fase 2 ini terjadi proses konjugasi atau kalau di golongan enzim ini proses ini ya, golongan-golongan yang transferase ya. Jadi dia membantu mentransferkan grup-grup yang lain ke senyawa substrat. Jadi di fase 2 terjadi proses konjugasi kovalen
ke substansi endogenus. Nah, substansi endogenusnya ini adalah senyawa yang dihasilkan di fase 1. Nah, ada 5 reaksi utama di fase 2. Yang pertama adalah glukuronidasi. Apa nama ininya ya? Nama reaksinya ya, glukuronidasi. Berarti dia dikonjugasikan dengan asam glukuronat. Kalau sulfasi berarti dikonjugasikan dengan sulfat. Kemudian conjugation with glutathione berarti dikonjugasikan dengan glutathione. Asetilasi, metilasi berarti dikonjugasikan dengan asetil ataupun metil. Nah, apakah semua mengalami kelima-limanya? Tidak. Jadi di fase 1 tadi misal dihasilkan senyawa ROH ya. ROH tersebut akan masuk ke fase 2. Tergantung senyawa R-nya tadi apa. Apakah akan dikonjugasikan dengan glukuronat, apakah dikonjugasikan dengan sulfat, glutathione, asetil maupun metil. Itu tergantung senyawanya. Nah, terdapat 5 tipe ya pada fase 2 ini, yaitu yang pertama adalah glukuronidasi. Glukuronidasi ya, namanya glukuronidasi ya, nama reaksinya. Berarti dikonjugasikan dengan asam glukuronat. Nah, pendonornya adalah UDP glucuronil acid ya. Jadi sudah ada dalam tubuh, dikatalisis oleh sebuah enzim namanya glucuronil transferase. Jadi senyawa-senyawa enzim-enzim yang terlibat di fase 2 ini adalah golongan transferase karena dia membantu menempelkan apa namanya itu gugus ya. Jadi senyawa gugus lain. Nah, kemudian senyawa apa yang mengalami glukuronat seperti anilin, fenol, 2-asetil aminofluorin, asam benzoat dan beberapa steroid. Jadi ketika di awal, bentar ya saya ada telepon dari dokter yang lain.
Saya lanjut ya deh, mohon maaf. Ada lanjutan tadi. Jadi ada 5 tipe ya, saya ulangi. Di fase 2 ini bisa mengalami glukuronidasi, berarti dikonjugasikan dengan asam glukuronat. Nah, dikatalisis oleh enzim apa? Glukuronil transferase. Nah, senyawa apa saja yang mengalami glukuronidasi pada tahap 2? Anilin, fenol, asetilamino, klorin, asam benzoat, dan berbagai macam steroid. Nah, ini juga yang secara alami ya, mengalami glukuronidasi dalam tubuh. Jadi pemecahan eritrosit, katabolisme dari eritrosit, nah ini HEM ya, HEM ini akan dikatabolisme menjadi bilirubin. Nah, bilirubin ini akan dikonjugasikan dengan asam glukuronat. Nah, inilah yang memberikan warna ya. Jadi pada kasus jaundice atau ikterus atau bayi kuning. Nah, ini karena terjadi gangguan di sini. Jadi gangguan konjugasi bilirubin dengan asam glukuronatnya. Nah, secara alaminya dia akan terkonjugasi dengan asam glukuronat sehingga nanti menghasilkan senyawa urobilinogen. Jadi urobilinogen ya di sini ya. Dia memberikan warna kuning pada feses sama pada urin. Nah, itu normalnya. Tetapi apabila terjadi gangguan, maka ya terjadi penumpukan sehingga bayinya ini terjadi perubahan warna menjadi kuning. Nah, ini karena terjadi gangguan di sini ya. Nah, yang kemudian adalah sulfasi. Nah, sulfasi adalah konjugasi dengan sulfat. Sulfat donornya PAPS ya. Fosfat ya, lalu. Ya, adenosin 3 fosfat 5 fosfosulfat atau merupakan aktif sulfat ya. Nah, senyawa apa yang mengalami sulfasi di fase 2? Alkohol, arilamin, maupun fenol. Nah, selanjutnya konjugasi dengan glutathione. Nah, kalau glutathione ini banyak sekali erat kaitannya dengan senyawa-senyawa yang toksik ya. Jadi senyawa-senyawa yang toksik, many potentially toxic electrophile, xenobiotic are conjugated to glutathione. Nah, glutathione ini ada kaitannya dengan sebagai antioksidan. Ketika Anda belajar masuk ke materi antioksidan, maka Anda akan membicarakan tentang glutathione. Nah, senyawa-senyawa yang toksik seperti senyawa karsinogen ini pada umumnya akan mengalami konjugasi dengan glutathione karena glutathione ini bersifat sebagai antioksidan. Nah, pada konjugasi glutathione ini merupakan mekanisme defense ya. Jadi mekanisme defense yang sangat penting terhadap senyawa-senyawa yang toksik, obat-obatan maupun zat-zat yang karsinogen. Nah, ini GSH ya. Jadi GSH dia akan menyumbangkan ya di sini ya. Jadi glutathione transferase di sini membantu menyumbangkan. Jadi gugus SH-nya sini ya, RSG. Nah, kemudian reaksi yang selanjutnya adalah reaksi asetilasi. Asetilasi berarti membantu mentransfer gugus asetil ke dalam xenobiotik, ke dalam senyawa yang dari fase 1 tadi ya. Nah, asetil grup donornya dari mana asetilnya itu? Dari asetil-CoA yang merupakan bentuk asetat aktif diksis oleh asetil transferase. Nah, ini ya. Jadi penyumbang si asetilnya, nah, asetilnya ini akan disumbangkan ke X-nya. Nah, asetil transferase ini terdapat di sitosol dan umumnya di liver. Nah, selanjutnya ini mengalami metilasi. Metilasi. Jadi yang kelima adalah metilasi. Terjadi transfer metil grup ke xenobiotik. Nah, metil grup donor, metil grup donornya ini adalah dari mana si metilnya ini? Dari namanya SAM.
Nah, SAM ini adalah kepanjangan dari S-adenosyl methionine, dikatalisis oleh metil transferase. Nah, sampai di sini ada yang tanyakan? Ya, sudah selesai di sini untuk metabolisme xenobiotik ya sebenarnya. Nah, jadi saya ulangi, xenobiotik masuk ke dalam tubuh akan mengalami dua fase, yaitu fase 1 dan fase 2. Di fase 1 mengalami proses hidroksilasi tadi ya. Hidroksilasi dengan bantuan enzim sitokrom P450. Selanjutnya hasil dari fase 1 akan masuk ke fase 2. Di fase 2 ini ada 5 reaksi utama. Bisa terjadi proses glukoronidasi, bisa terjadi proses sulfasi, konjugasi glutation, asetilasi maupun metilasi. Apakah kelima-limanya terjadi konjugasi apakah satu senyawa mengalami 5 reaksi tersebut? Tidak, hanya salah satu. Nah, senyawa apa saja yang mengalami glukoronidasi dan sebagainya itu senyawa-senyawa tertentu yang saya sebutkan dari tadi. Jadi, bagaimana proses seluler dari xenobiotik? Nah, ini ya. Jadi tadi saya sudah jelaskan, xenobiotik akan masuk ke fase 1 oleh sitokrom 450, dia menghasilkan reaktif metabolite. Jadi di sini terjadi proses reaktif metabolite. Nah, reaktif metabolite ini bisa menghasilkan drug effect yang kita inginkan, bisa menghasilkan adverse atau efek yang kebalikannya ataupun senyawa yang toksik. Nah, makanya kenapa tidak bisa kita katakan bahwa metabolisme xenobiotik itu adalah proses detoksifikasi, karena tidak selamanya menghasilkan senyawa yang undetox, tetapi bisa jadi terjadi proses menghasilkan senyawa yang toksik. Nah, selanjutnya senyawa-senyawa reaktif tersebut masuk ke fase 2, sehingga dihasilkan yang lebih non-toksik metabolite. Nah, bagaimanakah nasib si toksik ya, yang memiliki efek toksik? Nah, yang memiliki efek toksik bisa berikatan kovalen dengan makromolekul. Nah, yang toxic effect bisa yang pertama, dia bisa berikatan dengan makromolekul yang menyebabkan kerusakan sel atau sitotoksisitas. Xenobiotik akan berikatan dengan target yang sangat penting, target yang krusial seperti DNA, RNA, dan protein-protein penting lainnya yang diperlukan pada survival, jadi pada mekanisme ketahanan di dalam tubuh. Contohnya bioaktivasi dari paracetamol. Nah, ini salah satu beberapa jadi ini yang pertama ya, yang pertama adalah menghasilkan sel injury ya, jadi kerusakan sel. Yang kedua bisa menyebabkan produksi antibodi yang berlebihan. Nah, jadi bisa menyebabkan kerusakan imunologik. Jadi hati-hati dengan senyawa-senyawa asing yang masuk ke dalam tubuh. Nah, xenobiotik bisa bertindak sebagai hapten. Jadi xenobiotiknya tersebut sebagai protein hapten dan berikatan dengan protein untuk menghasilkan antibodi. Harusnya kan si haptennya ini, tetapi dia digantikan oleh si xenobiotiknya. Nah, akibatnya apa? Terjadi gangguan imunologik. Jadi, contohnya apa? Stephen Johnson. Nah, ini Stephen Johnson syndrome. Nah, selanjutnya bisa menyebabkan apa saja? Tadi sel injury, kemudian antibody production dan mutation. Jadi toxic effect bisa menyebabkan sampai mutasi. Nah, beberapa senyawa-senyawa karsinogen ini
bisa berikatan dengan senyawa-senyawa yang sangat penting dan menyebabkan sampai ke mutasi. Contohnya apa? Prokarsinogen ya, dan indirect karsinogen bisa menyebabkan sampai mutasi. Nah, ini jadi respon seluler dari xenobiotik yang memiliki efek toksik, reaktif metaboliknya efek toksik. Nah, ini bisa berekatan kovalen dengan makromolekul, bisa menyebabkan sitotoksisitas, kemudian mutation dengan kerusakan imunologi. Nah, reaktif metaboliknya ini akan diredam juga, bisa diredam oleh GSH tadi. Jadi agar menghasilkan senyawa yang tidak toksik, ya, non toksik metabolit. Nah, tadi dikonjugasikan dengan glutathione. Secara kesimpulannya, perubahan aktivitas dari xenobiotik ini bisa kita lihat secara kuantitatif ya, kuantitatif maupun kualitatifnya. Nah, kuantitatifnya ya proses detoksifikasi atau aktivasinya, kemudian kualitatifnya di posisi ataupun efeknya. Di fase 1 menghasilkan produk yang lebih polar dengan yang proses yang sifat lipofiliknya yang lebih rendah. Nah, di fase 2 ini terjadi yang lebih polar lagi dan terjadi peningkatan polaritas. Nah, biotransformasi ini membutuhkan energi. Nah, enzim-enzimnya adalah inducible. Nah, sistem enzimnya saturable, kemudian juga frequently by depletion of cofactor, kemudian juga dipengaruhi oleh umur, gender, dan spesiesnya. Jadi ini secara umumnya ya. Nah, yang saya katakan tadi ada beberapa pengecualiannya. Umumnya xenobiotik tersebut langsung harusnya masuk fase 1 dan fase 2. Untuk paracetamol ada dua kemungkinan. Dia masih bisa masuk ke fase 1. Tetapi ada yang bisa langsung masuk ke fase 2. Langsung dikonjugasikan dengan glukuronida, asam glukuronat dengan sulfat. Jadi 90% dia langsung masuk ke fase 2, sedangkan 10% dia masih bisa masuk ke fase 1. Kenapa harus masuk ke fase 2? Karena kalau masuk fase 1, di sini nanti terjadi pembentukan NAPQ1. Nah, selanjutnya masuk ke fase 2, fase 2-nya akan dikonjugasikan. Dan NAPQ1 ini merupakan free radical induced cell damage. Jadi, senyawa yang bisa menginduksi radikal bebas yang bisa menyebabkan kerusakan sel. Nah, bagaimanakah proses detoksifikasinya? Jadi ini tadi, si acetaminophen atau paracetamol ini nanti langsung masuk ya. Jadi langsung masuk ke fase 2. Jadi oleh glukuronil transferase, glukuronat ya. Nah, kemudian nanti dirubah, kemudian dengan sulfol transferase ya. Menyumbangkan sulfatnya sehingga mudah diekskresikan. Nah, kalau dia masuk di fase 1, nah di sini terbentuk NAPQ1, N-asetil P-benzoquinol. Ini adalah merupakan senyawa yang toksik intermediate. Nah, tetapi nanti akan masuk di fase 2 nanti dikonjugasikan dengan SH untuk meredam sifat dari ininya ya. Nah, ini sehingga mudah diekskresikan. Sampai sini tanyakan?
Izin bertanya, dokter. Ya. Tadi yang di reaksi fase 2, kan ada dua di antaranya ada glucuronidasi dan sulfasi. Nah, substratnya itu kan ada sama-sama punya fenol. Nah, apakah fenol itu bisa mengalami dua reaksi tersebut atau salah satu atau bagaimana? Bisa. Jadi enggak kayak tadi ya, kayak paracetamol. Bisa mengalami sulfat, bisa mengalami dengan konjugasi dengan glukuronat. Jadi tidak harus satu ya. Tergantung biasanya sih golongan alkoholnya itu macam-macam. Nah itu yang saya tidak bisa menjelaskan satu persatu apa saja golongan alkohol yang bagaimana. Alkohol kan banyak ya golongannya ya, etanol, metanol dan sebagainya. Nah itu bisa kedua-duanya. Jadi tapi apakah mengalami satu senyawa misalnya, apakah satu senyawa itu mengalami dua konjugasi sekaligus? Tidak. Jadi bisa mengalami konjugasi dengan asam glukuronat, juga bisa mengalami konjugasi dengan sulfat. Itu prinsipnya seperti itu. Apakah menjawab? Sudah terjawab, dok. Terima kasih, dok. Ya, sama-sama. Ada lagi? Ini sebenarnya banyak ya. Jadi banyak di slide saya ini banyak sekali yang bisa. Saya tidak melanjutkan slide saya ya, karena ini sudah masuk ke arah toksikologi sebenarnya. Nah, saya mau sedikit, apakah ada materi Anda tentang oksidan dan antioksidan enggak ya? Khusus materi Anda oksidan, antioksidan. Sepertinya belum ada, dokter. Oh ya. Ini saya ada sedikit mau tambahkan sedikit ya, materinya ini sebenarnya biasanya saya berikan di keperawatan ya, materi tambahannya untuk xenobiotik karena ada kaitannya dengan proses detoksifikasi ya. Kalau di keperawatan itu biasanya saya tambahkan proses keracunan. Nah, ini saya sedikit tambahkan aja materi tambahan aja ya, materi tambahan. Nah, sebelum saya melanjutkan sedikit wawasan tambahan, apakah ada yang tanyakan lagi tentang xenobiotik? Mohon izin bertanya, dokter. Iya, silakan. Tadi kan dokter menyebutkan bahwasannya proses xenobiotik itu sudah pasti termasuk detoksifikasi, namun detoksifikasi itu belum tentu xenobiotik gitu ya, dok? Bukan metabolisme xenobiotik. Iya. Nah, lalu bagaimana proses detoksifikasi pada ibu hamil nih, dok? Dan apakah ada pengaruhnya pada janinnya itu nanti? Terima kasih, dok. Apa? Kenapa? Bagaimana pengaruh proses detoksifikasi pada ibu hamil dan apakah nanti ada pengaruhnya terhadap janinnya itu tadi, dok? Oh, jadi gini, xenobiotik kan senyawa asing ya, senyawa asing akan mengalami metabolisme. Nah, itulah namanya metabolisme xenobiotik. Nah, metabolisme xenobiotik itu diantaranya termasuk proses detoksifikasi. Tetapi apakah metabolisme xenobiotik itu selalu menghasilkan senyawa yang tidak toksik? Tidak, karena tadi bisa menghasilkan senyawa intermediate ya, yang sifatnya bisa racunnya. Nah, bagaimana untuk pada ibu hamil? Ya sama, jadi sama aja ya, jadi sama aja proses detoksifikasi, maupun proses metabolisme senyawa biotik. Tidak ada perbedaan antara ibu hamil dengan yang biasa. Sama, prosesnya itu sama. Benda asing masuk ke dalam tubuh akan mengalami dua fase tadi, fase 1 dengan fase 2. Nah, untuk detoksifikasi itu mengubah senyawa yang toksik, khusus toksik. Kalau xenobiotik semua, entah toksik, enggak toksik, ya semua. Nah, makanya
detoksifikasi adalah bagian dari metabolisme xenobiotik. Hasilnya bagaimana? Ya sama semua ya, masuk ke fase 1, masuk ke fase 2, tidak ada perbedaan. Tetapi efeknya kepada janinnya ya, untuk ibu hamil, ya pasti akan berbeda, pasti akan mempengaruhi, tergantung senyawa apa yang diubah, yang masuk ke dalam tubuh. Apakah dia akan yang benefit untuk tubuh ataukah yang toksik untuk tubuh. Nah, jadi seperti itu, tergantung senyawa apa. Jadi tidak ada perbedaan antara detoksifikasi maupun metabolisme xenobiotik antara ibu hamil dengan orang lain. Nah, yang membedakan ya ke janinnya, tergantung senyawa apa yang dirubah. Kalau yang toksik ya pasti akan mempengaruhi janinnya. Jadi seperti itu. Apakah cukup membantu jawabannya? Baik, dokter, sudah cukup menjawab. Terima kasih banyak. Sama-sama. Ini saya masih ada sedikit waktu ya, masih ada 20 menit. Nah, karena saya kebanyakan karena di metabolisme xenobiotik ini kan salah satunya adalah proses detoksifikasi ya yang terkenal ya. Jadi detoksifikasi adalah bagian dari metabolisme xenobiotik, tetapi tidak selalu metabolisme xenobiotik itu menghasilkan senyawa yang tidak toksik. Tadi dia bisa menghasilkan senyawa yang intermediate, bisa menghasilkan reaktif metabolit yang lebih toksik. Nah, karena tadi ada kaitannya dengan detoksifikasi, maka ini erat kaitannya dengan proses toksikologi ya. Nah, salah satunya tadi saya sedikit menyinggung ya tentang radikal bebas. Nah, pada saat prosesnya itu bisa cenderung ya menghasilkan radikal bebas, ataukah juga bisa meredam. Jadi prosesnya tadi itu bisa meredam senyawa-senyawa yang berpoten untuk menghasilkan radikal bebas. Nah, radikal bebas ini yang memang sifatnya sangat berbahaya untuk tubuh ya. Nah, ini bisa dihasilkan dalam metabolisme normal, radikal bebas, kemudian dia merupakan partikel yang berenergi tinggi, kemudian juga, melalui aksi monooksigenase seperti sitokrom P450, berfungsi ganda oleh berbagai enzim oksidatif seperti santin oksidase. Jadi dia bisa diredam ya, tetapi juga bisa dirilis oleh berbagai senyawa-senyawa enzim seperti santin oksidase. Nah, kalau banyak radikal bebas dalam tubuh, maka menyebabkan tubuh juga bisa mengalami kerusakan sel. Nah, salah satu target utama dari si radikal bebas adalah salah satu ya, bukan yang utama, tetapi salah satu target dari radikal bebas adalah membran lipid. Nah, membran lipid yang bagaimana yang diserang di bagian ekornya ini. Jadi di bagian ekornya ini ya. Jadi di bagian ekornya ini akan diserang. Nah, menghasilkan senyawa-senyawa yang lebih toksik. Nah, pembentukan radikal bebas ini bisa dipengaruhi oleh dua sumber. Bisa dari eksogen maupun endogen. Nah, kalau dari endogen, dari dalam tubuh, kita bernafas itu bisa menghasilkan radikal bebas. Jadi kita tidak bisa menghindari ya. Tetapi di dalam tubuh itu sudah ada mekanisme yang menyediakan mekanisme pertahanan di dalam tubuh. Kemudian juga bisa dari luar, dari paparan sinar ultraviolet, panas, dan sebagainya. Kemudian, ini bisa menghasilkan di dalam tubuh ya, bisa menghasilkan radikal bebas ya. Contohnya ini ya, radikal, dan bisa propagasi. Jadi perpanjangan sehingga radikalnya bisa menumpuk. Nah, ada suatu kondisi namanya oxidative stress. Oxidative stress ini merupakan ketidakseimbangan antara oksidan dengan antioksidan. Makanya nanti di fase 2, senyawa-senyawa yang
tadi ya cenderung karsinogen, kemudian bisa menyebabkan radikal bebas, ini masuk ke dikonjugasikan dengan glutathione. Jadi glutathione ini lebih cenderung sebagai antioksidan ya, jadi AOX. Jadi sebagai AOX. Nah, oxidative stress terjadi pada saat kapan? Jadi pada saat ini terjadi ketidakseimbangan di mana oksidannya ini lebih banyak dibandingkan antioksidan AOX. Jadi terjadi ketidakseimbangan ya di sini. Jadi ketidakseimbangan antara antioksidan dengan oksidannya, di mana oksidannya lebih banyak. Jadi ini. Nah, sumber radikal bebas. Nah, radikal bebas ini termasuk apa? Ya, termasuk senyawa asing ya. Nah, senyawa asing. Apakah kita selalu dapatkan dalam bentuk radikal bebas? Belum tentu. Jadi bisa jadi kita dalam bentuk senyawa-senyawa. Ketika masuk baru menghasilkan radikal bebas. Ataukah ada senyawa-senyawa toksik yang bisa memicu proses rilisnya radikal bebas dalam tubuh. Apakah bisa dalam bentuk radikal bebas? Bisa. Dalam bentuk radikal bebas langsung masuk dalam tubuh bisa. Contohnya apa? Contohnya dari paparan asap rokok tadi. Jadi asap rokok itu bisa mengandung berbagai macam radikal bebas masuk ke dalam tubuh ya. Nah, itu aja bisa menyebabkan berbagai macam penyakit. Nah, kemudian tadi kita sedikit berbicara tentang radikal bebas ya. Kemudian ketika kita berbicara tentang toksikologi, jadi karena toksikologi ini kita berbicara tentang racun ya. Jadi toksik, jadi khusus racun. Nah, toksikologi ini apakah bagaimanakah senyawa yang dikatakan sebagai senyawa yang toksik? Jadi toksikan itu adalah senyawa kimia atau senyawa physical agent yang diproduksi menghasilkan efek yang berlawanan pada on biological organism. Kapan dikatakan dia toksik? Nah, tergantung kadarnya. Jadi, toxicology is the quantitative and qualitative study of the adverse effect of toxican. Jadi, kita mempelajari tentang ini ya, jadi adverse effect-nya. Jadi, efek kebalikannya dari toksikannya. Nah, saya suka definisi seseorang ya. Jadi, all substance are poison. Jadi semua substansi itu adalah racun. Depend on, tergantung apa? Tergantung dari kadarnya. Jadi tergantung dari kadarnya. Nah, bagaimanakah toksikan itu masuk dalam tubuh? Sama tadi, seperti senyawa-senyawa xenobiotik tadi. Bisa melalui inhalasi, bisa melalui pencernaan, injeksi, maupun dari topikal, dermal ya. Jadi melalui. Nah, efek dari toksikan, nah ini bisa tadi seperti xenobiotik tadi ya. Nah, jadi efek bisa, tetapi dia lebih cenderung ke yang berbahaya ya, bukan harmless-nya, tetapi harmful-nya ya, jadi lebih berbahaya. Nah, dia bisa berefek irreversible, karsinogen, mutagen, kemudian reproduksi hazard, teratogenitas. Nah, ini tadi yang tanya ke teman Anda. Nah, tergantung ya, senyawa apa yang masuk tadi. Kalau dia senyawa-senyawanya yang
bersifat teratogen, maka bisa menyebabkan gangguan pada jaringan. Nah, ada juga may not be reversible. Nah, ini seperti dermatotoksik, hemotoksik, hepatotoksik, nephrotoksik, neurotoksik, pulmonotoksik. Nah, jadi kita berbicara racun. Jadi ketika kita berbicara racun, nah ini bisa menyebabkan kondisi patologis ya. Jadi bisa kondisi patologis. Nah ini tergantung masuknya bagaimana, lokal atau bisa sistemik. Nah, efeknya jadi misal jadi racun-racun yang terkena di kulit ya. Nah, ini bisa menyebabkan iritasi pada kulit. Nah, itu lokal, jadi di area yang kenanya. Nah, beda lagi ketika dia masuk ke dalam aliran darah, seperti bisa ular. Meskipun bisa ular kan dipatoknya misal di salah satu ini ya, permukaan kulit, tetapi kan dia bisanya itu bisa langsung dibawa ke aliran darah ya. Nah, ini diabsorpsi, kemudian masuk ke sirkulasi, diedarkan ke organ, kemudian juga bisa masuk ke berbagai macam organ-organ yang lainnya. Nah, ini bisa menyebabkan gangguan respirasi, gangguan pada otak, spinal cord, dan sebagainya. Nah, ini tadi saya sudah jelaskan ya, untuk detoksifikasi ya. Nah, ada sedikit tambahan tentang toksik ya, sinyal-sinyal toksik. Jadi kalau kita berbicara tentang sinyal toksik, maka kita berbicara tentang racun. Nah, ketika kita berbicara tentang racun, maka kita harus tahu tentang penanganan keracunan. Karena ini banyak sekali yang terjadi di lapangan ya. Terjadi di lapangan, nah, apalagi Anda sebagai ahli gizi nantinya ya. Jadi hati-hati juga meresepkan membuat formula. Anda harus pahami tentang sanitasi ya. Jangan sampai kalau nggak salah beberapa kasus ya. Ada yang masih ingat nggak yang kasus di mana itu? Yang paling banyak itu makanan yang keracunan satu pesantren atau apa gitu ya. Nah, itu hati-hati. Nah, ini ada sedikit tambahan ya, penanganan keracunan. Ketika terjadi hal yang tidak kita inginkan, maka prinsipnya adalah hentikan kontak racun pada penderita. Nah, kalau berbicara tentang makanan berarti kan oral ya, jadi makanannya masuk. Nah, ini tetapi saya tidak menjelaskan khusus oral, berbagai macam ya. Nah, racun kontak bisa yang kena kulit mukosa, ini harus segera dicuci air bersih. Kemudian racun gas, nah, harus membawa korban ini ke udara yang segar untuk mendapatkan oksigen yang lebih banyak. Nah, ini kalau yang masuk ke dalam perut, lambung, nah, tergantung kejadiannya. Nah, apabila belum terabsorpsi, maka dirangsang untuk muntah ya, atau diberikan juga obat ementika. Nah, ini bila tidak berhasil, maka juga absorpsi dengan susu biasanya ya, susu. Kemudian juga ada kadang diberikan absorben, norit. Kemudian ini ya. Nah, apabila tidak berhasil lagi tadi ya, apabila telah terabsorpsi, maka diberikan obat-obatan antagonis spesifik. Nah, bagaimana ketika yang dia telan adalah insektisida dan sebagainya? Nah, itu yang bahaya ya. Ada ketika tertelan itu ada beberapa senyawa-senyawa yang malah berbahaya ketika dibantu untuk muntahkan. Karena dia akan kembali, dia akan merusak esofagus ya.
Nah, ini ada obat-obatannya sendiri. Nah, ini ada beberapa kasus dari departemen saya juga ada yang barusan ya kena ular ya. Ini ada segera dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan antibisanya. Jadi ini bahaya yang masih bisa terjadi di sekitar kita. Ini first aid-nya ya, penanganan pertama untuk keracunan, ya, otomatis kurangi kadar racun yang masih ada di dalam lambung dengan memberi korban air putih atau susu sesegera mungkin. Ingat, jangan diberikan jus buah ataupun asam cuka untuk menetralkan. Nah, kemudian usahakan untuk mengeluarkan racun dengan cara merangsang ya. Dengan merangsang, nah, ini ada sendiri caranya ya. Wajah menghadap ke bawah dan kepala menunduk lebih rendah agar tidak tersedak. Banyak sekali kasus orang wafat karena tersedak. Nah, jangan memberi minuman atau berusaha memutahkan apabila dalam keadaan pingsan. Ini juga banyak sekali orang sudah tahu pingsan, ditambah lagi dikasihkan minuman ya. Nah, ini jangan, hati-hati. Nah, jangan membantu memuntahkan jika tidak tahu apa yang dia telan. Karena ini, apabila dia meminum cairan anti karat, cairan pemutih, sabun cuci, minyak tanah, thinner, nah itu merupakan golongan-golongan zat asam ya, yang akan menyebabkan kerusakan lebih parah pada esofagus ataupun pada lambung kalau dia kembali. Sedangkan bahan bakar minyak yang dimuntahkan dapat masuk ke paru-paru dan menyebabkan pneumonia. Jadi hati-hati. Nah, kalau berupa gas bagaimana? Keracunan berupa gas. Nah, sekalipun di dalam tubuh ini bisa memetabolisme, tetapi efeknya ini yang sangat cepat. Jadi efek toksiknya lebih cepat ya dibandingkan proses detoksifikasi dalam tubuh. Maka kenakan masker saat menyingkirkan korban. Nah, ini beberapa kali bisa terjadi di laboratorium, jadi hati-hati ya. Nah, ini bawa ke udara segar. Kemudian berikan napas buatan secepatnya apabila petugas kesehatan belum datang. Nah, kalau kontak bagaimana racunnya? Jadi periksa dulu racunnya apa. Usahakan agar tidak tersentuh. Nah, ini banyak sekali yang bisa terjadi ketika Anda di laboratorium. Terkena HCl, terkena benda-benda korosif. Hati-hati ya. Siram bagian tubuh korban yang terkena racun dengan air paling sedikit 15 menit. Lepaskan semua pakaian yang terkena ya. Jadi pakaian, sepatu, perhiasan yang terkena racun. Jangan oleskan minyak atau mentega. Nah, ini apalagi kadang di masyarakat itu oleskan odol. Ayo, ada yang masih ingat nggak? Kenapa ini? Nah, ini kadang ada yang masih mengoleskan odol ya. Nah, jangan ya, jangan oleskan minyak, mentega yang terkena racun kecuali petunjuk petugas kesehatan. Nah, bagaimana ketika ada zat-zat toksik ini bisa mengenai mata? Hati-hati ya, membuka senyawa-senyawa di laboratorium, uapnya bisa menyebabkan efek langsung ke mata, jadi langsung ke topikal mata ya. Cuci mata dengan air bersih dalam jumlah yang sangat banyak, paling sedikit 15 menit. Ini bukan hanya terkena ya, jadi bisa jadi Anda mengoles-oles krim dan sebagainya, nggak sengaja kena di selaput mata ya, itu hati-hati, langsung bersihkan. Buka kelopak mata atas dan bawah. Nah, ini pernah terjadi ya, sama saya juga pernah terjadi ya, terkena, malahan saya kenanya gas, uap aja sampai harus mengalami irigasi seperti ini. Nah, ini ada alatnya sendiri ya, kelopak mata sama bawah. Nah, ini ada alatnya, kemudian masukkan air hangat, jadi diirigasi dengan air ya. Ini enggak perlu saya jelaskan ya. Oke. Nah, ini juga hati-hati ketika Anda di daerah mana ya.
mungkin di pabrik ya, hati-hati sering terpapar senyawa-senyawa ya, terpapar senyawa-senyawa yang beracun. Nah, ini seperti ini, dia toksisitas arsen ya. Bisa menyebabkan iritasi pada kulit yang bisa menyebabkan sampai keadaan yang sangat parah ya. Nah, kemudian juga pengaruh lingkungan kita. Jadi pengaruh lingkungan ini bahaya pada anak-anak main ya, main. Kemudian dulu itu banyak sekali timbal. Apalagi misal ada yang di daerah industri, kemudian di daerah tersebut banyak pembuangan limbah. Nah, itu hati-hati. Ini kasus Minamata ya dulu ya, Minamata disease, karena di air lautnya itu terjadi kontaminasi, kalau nggak salah itu merkuri ya. Nah, makanya hati-hati dengan merkuri. Nah, adik-adik yang kosmetiknya mengandung merkuri, mungkin cepat hasilnya, tetapi efek jangka panjangnya itu sangat berbahaya. Dan ini yang pernah terjadi, di mana kasus Minamata ini di daerah Minamata, daerah Jepang ya. Di Minamata, Jepang, ini ada industri yang membuang limbahnya ke laut, sehingga dimakan ikannya ini dimakan oleh masyarakat sekitar. Nah, sehingga di sini banyak terjadi gangguan ya, yang terjadi gangguan toksisitas merkuri. Ini aja yang tidak sengaja kemakan oleh ikannya memakan limbah merkurinya, ikannya dimakan oleh manusia, itu bisa menyebabkan banyak sekali gangguan. Apalagi ketika kosmetik Anda yang mengandung merkuri, hasilnya mungkin bagus, tapi hati-hati ya. Nah, ini banyak sekali kasus ya, Anda bisa baca sendiri. Namun ini Anda bisa baca sendiri ya. Jadi hati-hati ya, hati-hati dengan senyawa-senyawa ya, jadi senyawa-senyawa yang beracun. Jadi kita tidak bisa menghindari lagi, kita tidak bisa menghindari senyawa-senyawa yang ada di sekitar, senyawa-senyawa sinobiotik, karena memang ada yang kita butuhkan. Kemudian ada yang kita tidak butuhkan tapi tidak bisa dihindari, seperti polusi ya, tidak bisa dihindari. Nah, bagaimana caranya ya? Safety sejak awal. Ya, meskipun di dalam tubuh sudah ada mekanisme pertahanan melalui mekanisme metabolisme sinobiotik atau biotransformasi, tetapi penjagaan dari kita, dari diri sendiri untuk meminimalisir kontak dari senyawa-senyawa sinobiotik itu sangat diperlukan. Nah, sampai di sini Anda tanyakan, waktu saya sudah habis ya. Sampai sini ditanyakan. Jika tidak, saya akhiri ya. Terima kasih. Assalamualaikum.